Kisah ini diceritakan oleh seorang asisten dokter. Dia bercerita, hari itu seperti biasanya saya bertugas dan menangani para pasien datang. Ada seorang pasien memang sudah langganan, seorang bapak tua. Tapi kali ini dia datang dan sepertinya gelisah. Dia mondar-mandir sambil sebentar-sebentar melihat jam. Melihat kegelisahannya, saya bertanya, apakah Bapak bisa menunggu 1-2 jam lagi? Oh, Bapak ini kaget, 1 jam 2 jam lagi. Dia melihat jam lagi dan berkata, apakah Anda tidak bisa menolong saya kali ini? Saya hanya pengen membuka perban dan membuang jahitan yang sudah kering. Aku pun sudah nggak merasakan sakitnya. Saya memeriksa, membuka perbannya, melihat jahitan yang mengering, luka yang sudah sembuh, maka aku berpikir ini bukan hal yang susah. Aku pun menghubungi dokter dan minta izinnya apakah aku boleh menangani pasien ini. Lanjut cerita asisten dokter yang mengisahkan hal ini. Atas izin dokter, maka aku membereskan pasien ini. Sambil membuka perban dan membersihkan lukanya, maka saya bertanya kepada Pak tua ini, kata asisten dokter. Apakah Bapak ada acara lain penting sehingga tampaknya seperti terburu-buru sekali? Oh tidak, saya tidak ada acara istimewa atau acara penting lainnya. Acara rutin, seperti biasanya. Kalau jam makan siang, maka saya pergi ke panti jompo untuk makan bersama istri saya yang dirawat di sana. Sudah beberapa tahun dia ada di sana karena dia menghadap penyakit. Saya bertanya Pak tua, Bapak, apakah kalau misalnya Bapak nggak datang, istri Bapak akan marah kalau Bapak tidak mendampingi makan siang? Oh, terlambat, nggak datang seminggu, sebulan pun dia tidak akan marah. Lah, kenapa Pak? Karena istri saya sudah 4 tahun terakhir mengidap penyakit Alzheimer. Bahkan dia sudah tidak mengenal saya lagi. Lah, kenapa Bapak tetap ke sana tiap hari kalau dia sudah tidak mengenalnya? Memang betul, dia tidak mengenalnya, dia tidak mengenali saya lagi, tapi saya masih mengenali dia. Dan saya tetap terus makan siang bersama dengan dia setiap hari. Bapak itu selesai perbannya, dia pergi bergegas untuk makan siang bersama istrinya. Saya tercenung hari itu. Wow, ini cinta yang luar biasa. Cinta bukan kalau kita memberi dan mendapat ucapan terima kasih. Kita memberi dan kembali diberi. Cinta sejati tidak mempermasalahkan kita memberi dan mendapat pengakuan. Betapa banyak orang memberi sebenarnya bukan karena cinta, tapi karena pengen diakui, pengen diterima, perbuatan yang dilakukan, mendapat penghormatan. Sedangkan Bapak tua ini memberi, bahkan yang diberi sudah tidak mengenal lagi. Siapa yang memberi ini, siapa yang menambangi ini makan, tapi itu terus Bapak tua ini lakukan. Hari itu kata asisten dokter ini, saya belajar mengenai hidup, saya belajar mengenai cinta. Dan ketika Bapak itu pergi ke tempat istrinya, saya berdoa, Tuhan, kalau nanti saya menikah, berikan saya jodoh yang punya cinta luar biasa seperti Pak tua itu. Ketika saya berdoa pun Tuhan menegur, itu juga bukan doa yang benar. Seharusnya kamu berdoa, Tuhan, kalau nanti aku menikah, aku mau memberikan cinta seperti Pak tua itu. Nah, itulah cinta yang sejati. Bukan pengen menerima, tapi pengen memberi. Karena sebenarnya Pak tua tadi memberikan dan dia menikmati kebahagiaan itu lebih daripada bahagia istrinya. Karena istrinya sudah gak mengenalinya. Penyakit Alzheimer membuatnya dia lupa semuanya dan tidak ingat semuanya. Jadi ketika dia mendapat suaminya mendampingi pun, dia sebenarnya tidak merasakan kebahagiaan seperti bahagianya Bapak mendampingi istrinya. Jadi kalau Anda mau hidup bahagia, maka sebenarnya kuncinya berilah. Maka itulah sebenarnya hakikat dari cinta sejati. Salam bahagia.